Al-Quran menyatakan di dalam surah Al-Kahf ayat ke 100 berapa itu? 104 apa 105 teman-teman. Di situ Allah menekankan A'udzubillahi minasyaitonirrajim ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim waliqa'i fahabitat a'maluhum. Mereka orang-orang kafir itu orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan tidak percaya terhadap pertemuannya dengan Tuhannya. Maka sia-sialah perbuatan baik mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap perbuatan baik mereka pada hari kiamat. Mereka nggak ditimbang, mereka nggak dihisab lagi orang-orang ini. Kafir langsung prat, langsung neraka. Tak ada kemudian timbangan-timbangan, itu nggak ada. Sedangkan yang dipertanyakan oleh saudara kita yang dia sibukkan dirinya kemudian bertanya, itu hanya berlaku kepada umat Islam saja. Penimbangan amalan baik buruk itu hanya berlaku kepada umat Islam. Kalau orang Kristen tidak ada lagi baik buruknya mau ditimbang apa, orang semuanya hancur kebaikannya, amal perbuatan baiknya itu nggak dihitung. Semuanya hanya kekufuran. Nah, Allah menyatakan wanadaul mawazin. Yang dimaksud di ayat berapa itu? 47 Al-Anbiya, kami akan memasang kemudian neraca yang tepat pada hari kiamat. Zuma, lu kayak jawaban lu, gantian gua kasih pertanyaan. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, ini kata botol, Allah. masa dia didengar-dengari bosan. Dan jika amalan itu hanya sebesar biji sawi, pasti Allah mendatangkan pahalanya, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Jadi yang dihitung amal kebajikannya itu adalah umat Islam, umatnya baginda Rasul Muhammad SAW, atau umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Tapi orang-orang kafir itu nggak ditimbang, langsung digelodok pakai mobil truk. Kata Bang Luga itu pakai mobil truk digusur ke neraka. Otomatis ya Bang Juma ya? Otomatis. Sementara yang mengalami penimbangan itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Nah, itu pun kalau di dalam kaidah Islam, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, di dalam Al-Quran surah At-Taghabun yang sering kita bahas di ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ketika penghakiman itu nanti datang, hari di mana kesalahan-kesalahan kita kemudian diungkap oleh Allah, Allah menyatakan, "Wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya. Melakukan kebajikan. Itu. Jadi kalau orang kafir ngapain ditimbang? Mau dihapus dosa-dosanya? Enggak lah. Terus amal kebaikannya mau diapain kalau memang ada amal kebaikannya? Mau dimasukkan ke surga? Enggak juga. Berarti semuanya hangus dan yang ada hanya dosa, kekafiran. Jadi mereka finar di neraka jahanam, kekal khalidina fiha. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada orang kesurupan kayak tadi membahas tentang al-misan segala macam, apa urusannya? Lah orang kafir itu di neraka kekal, tak ada kebaikan. Sedangkan di dalam Bible pun diterangkan seperti itu. Matius 10 ayat 34, kemudian Mazmur 62, Amsal 24, Yesaya 3, Yeremia 17, kemudian Yeremia 32, Yehezkiel 7. Semua manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes berapa itu teman-teman? Yohanes 5 nomor 29 ya. Akan dibangkitkan dan akan diupah sesuai dengan perbuatan masing-masing. Itu loh. Sia-sia orang Kristen belajar timbangan, karena orang Kristen mati langsung neraka. Nah, langsung nggak ada lagi menghilang. Tinggal-tinggal dulu minum kopi nggak ada. Langsung neraka. Waalaikumsalam. Bentar Bang. Waalaikumsalam. Bentar dulu Bang. Jangan dulu Bang, dipotong ya. Iya, jadi tidak ada itu Bang Handi. Silakan Bang Handi. Ya. Jadi kalau orang kafir itu otomatis satu, tidak ada lagi timbangan. Karena kalau orang kafir ditimbang itu nanti timbangannya di neraka.
Nah, timbangannya itu seperti besi panas, api membara. Jadi lolos sudah dari timbangan langsung ke neraka. Nah, di sanalah mendapatkan pesta kembang api di neraka. Jadi nggak ada lagi timbangan. Udah otomatis sudah metik dia. Udah metik. Ya, metik. metik. Allahu alam. Ya, Silakan boleh Bang. saya izin berkomentar. Ntar dulu Bang. Kedua juga adalah Bang Banyumat tolong juga dijelaskan kepada mereka Iya. bahwa tentang hal goib itu kita diberi pengetahuannya sedikit. Jangan observasi. Al-Isra 86 kan kita nggak boleh observasi hal-hal yang goib. Woi binatang, itu Maria Inilah, 71 mau inilah. ngapain? Maria Ntar dulu. 71 Gitu Banyumat. Jadi kalau Iya. ada orang observasi goib gimana ini Banyumat? Bukan kan kita diberi pengetahuan sedikit tentang yang goib. Gimana itu? Silakan. Ya, itu aku bilang tadi, mereka itu adalah pengikut penulis kitab Wahyu. Itu temannya Luga. Terinspirasi dari ini Pulau Patmos. Ya, Masya Allah. Oke. Mantap. Patmos. Itu Alumni Pulau Patmos. ternyata alumni STT Pulau Patmos gitu. Ya, betul sekali. Oke, Mantap. oke. Mantap. Kadang-kadang Bang Handi juga pintar ternyata ya. Biasa kan sudah sembuh dari saya udah berobat. Bang Oh, gitu. Andi, Bang Zuma, Ya, lanjut. boleh berkomentar? Silakan Bang. Iya. Kan kalau naik Bang mau kesabaran dikit gitu loh, jangan terburu-buru. Abang mau apa? Terburu-buru banget, santai Bang ya. Kalau Silakan Bang. boleh, saya berbicara. Kalau tidak boleh, saya mendengar dulu begitu. Ya, izin boleh, Ya, Bang Zuma. silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma atas semua paparan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang menjadi pondasi iman kaum muslim. Ya, saya menghargai dan saya tidak tersinggung sama sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma dan juga dikuatkan oleh Bang Handi. Saya percaya bahwa para pendengar dari teman-teman muslim juga dikuatkan sehingga imannya dalam melakukan atau mengamalkan ajaran Nabi Baginda Muhammad dapat berlangsung dengan baik begitu. Saya adalah seorang pendeta. Ya, Jangan tanya si Zuma bang, tanya si Enggak masalah. diam Saya- dulu Zuma saudara. itu Terdiam nol. dulu. Izin ya. Saya tidak tersinggung sama sekali Bang Hunter atau siapapun. Ya, saudara-saudaraku. Saya tidak tersinggung sama sekali, tidak merasa bahwa iman kekristenan dizolimi begitu. Saya penganut iman kekristenan monoteis, Abang, yang percaya kepada Allah yang tunggal, Allah yang esa, Elohim Yahweh, Allah Ternyata ada Kristen kok mengucapkan salam tadi ya. Kepring kita. Allahnya bangsa Israel, ya, Allahnya Nabi Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Ismail, Allah yang disembah oleh manusia, ciptaan, Allah yang mengutus putra tunggalnya, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan bagi orang-orang yang menganggap Yesus bukan Tuhan, Tuhan pun tidak masalah. Yesus disebut Tuhan, disebut Nabi, disebut Tuhan. Yesus tidak pernah tersinggung ya. Dia mau disebut setan pun dia tidak tersinggung ya. Beliau tidak tersinggung sama sekali karena beliau rendah hati. Abang ini bukan sisi ceramah Bang. Abang Iya, mau apa? Enggak, saya mau ini saja, mau menjelaskan begini. Enggak perlu penjelasan, Abang mau bertanya Iya, atau iya, mau iya, diskusi. iya. Kita mau butuh penjelasan Anda loh. Pertanyaan begitu. Penjelasan mengenai apa yang saya dengarkan tadi bahwa kaum Nasrani, kaum Kristen akan dibakar habis di neraka begitu. Nah, saya mau Iya. mencoba bertanya begini. Kalau penjelasan saya berkata begini bahwa hanya Allah yang kasih, yang rahmani, yang adil itu yang akan mengungkapkan benar atau tidak pernyataan Pak Zuma nanti di hari penghakiman, itu aja. Tapi pertanyaan saya begini, tolong jelaskan secara detail dan objektif kalau memang Bang Zuma ini adalah hamba Allah yang jujur, hamba Allah, hamba Tuhan bukan hamba cuan. Jelaskan yang benar secara spesifik pemahaman tentang kafir di dalam Al-Quran, ya. Sebutkan berapa
diksi kafir ya dan penjelasan dari beberapa diksi kafir sesuai dengan konteks yang ada dalam Al-Quran, sehingga teman-teman tahu bahwa kafir itu bukan hanya diarahkan kepada orang-orang yang tidak mempercayai ajaran Muhammad. Demikian. Bang, sekalian aja suruh Bang Zuma bikin Ya, jurnal apa sih? ini ya hari Aduh, ini. ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikum. Jadi orang kafir itu adalah orang di luar Islam. Kristen kafir, apapun sektenya. Itu orang-orang kafir, orang yang menutup diri dari ajaran para nabi. Menutup diri dari ajaran Nabi Musa, menutup diri dari ajaran Nabi Isa, Yesus, dan menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Kristen itu mau mengaku Yesus only, monetize atau apapun itu kafir. Itu kafir bang, termasuk Anda kafir. Kenapa Anda kafir? Karena Anda menutup diri dari ajaran Yesus. Yesus itu mengajarkan tauhid satu Tuhan, dan yang dituhankan itu adalah Bani Israel. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Dan Yesus itu mengatakan dirinya hanya diutus kepada domba. Domba itu Bani Israel. Anda bukan domba, Anda orang di luar Bani Israel. Jadi kalau ada orang di luar Bani Israel ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus untuk menuju kepada Tuhannya Musa, itu adalah serigala. Entah itu dia serigala buas, entah itu adalah serigala jinak. Yang pasti mereka itu bukan pengikut Yesus. Mereka itu adalah anti terhadap Yesus. Seperti itu bang. Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu pengakuan Yesus. Dan itu tidak bisa dibantah. Kalau Anda mengaku pengikutnya dan Anda ternyata bukan Bani Israel, berarti Anda pendusta. Anda pembohong berarti. Seperti itu saudara. Jadi kafir itu adalah orang yang menutup diri dari ajaran para nabi, termasuk menutup diri terhadap ajaran Yesus. Ketika Yesus mengatakan diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, Anda tidak terima ajaran Yesus itu, malah Anda mengikuti data-data tambahan-tambahan seperti di Matius 28, berarti Anda termasuk kafir. Apalagi kalau ditambah lagi makan babi, tidak bersunat, nah itu tambah kafir lagi. Apalagi mereka yang mempertuhankan anak Maria, oh semakin kafir lagi. Bang Zuma di report. Kenapa itu ya? Semuanya keluar ya. Aduh. Jelas ya Bang ya, kata kafir itu ya rujuk kepada orang yang Belum menolak jelas, ajaran. belum jelas. Ya kalau kognitif Belum Anda yang jelas. tidak mampu mencernanya nggak masalah. Kata Enggak, kafir itu bukan begitu. dituju. Bang Zuma sudah tegaskan gini loh Bang. Sekalian aja Anda suruh Bang Zuma bikin jurnal ilmiah. Terus ada kan di sini orang kuliah aja disuruh membuat sebuah jurnal tuh nggak ada cerita dalam 1 menit 2 menit selesai. Ya, Bang Zuma menjelaskan mau konteksnya apapun ya kafir tetap orang yang tidak menerima ajaran dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kafir. Oh, gitu ya. Itu jelas. Ya, paham. Berarti saya mendengar Kafir, pernyataan Bang Anda Zuma kafir. itu. Iya, boleh silakan aja. Saya tidak tersinggung karena yang bicara Enggak, memang nggak kafir perlu itu tersinggung. manusia. Emang kafir ya kafir aja. Iya, maksud saya gini, kalau yang saya dengar dari ustadz tertentu ya, saya tidak perlu sebut namanya. Dia sangat Oh moderat harus. dan dia Kita sangat tuh nggak santun. suka gini ya. Kita nggak Dia suka dapat berkata, informasi dari orang nggak inilah ya, jelas orang gini loh. bicara, saya Enggak. dengar, Anda Ini bicara, tempat bilang, tempat Anda- kita belajar saya loh, bukan bicara, tempat Anda tidak penyesatan dengar. loh. Bukan Iya, gitu. Ini Enggak. tempat orang belajar, bukan tempat menyesatkan. Anda sebut nama ustadz tapi nggak mau sebutkan namanya. Anda penipu nanti ujung-ujungnya. Kenapa? Belum Gini. tentu ada nama ustadz tersebut. Sebutkan Iya. nama ustadznya biar kita tahu apakah ustadz itu betul-betul ustadz atau jangan ustadznya orang Kristen. Oke. Gitu loh. Ya, baik. Anda tahu salah satu ustadz yang anaknya adalah presenter ternama? Aduh, sebutkan saja namanya. Ngapain pakai di sini kayak main kuis aja? Di sini sebutkan nama ustadznya, Ustadz Quraisy Shihab. Dia menulis buku, di buku yang tertulis ini halaman kesekian menyatakan. Nggak usah Bang, ajarkan Dalam kami salah bagaimana satu metodologi ceramahnya, belajar. Ustadz Quraisy Shihab menyatakan bahwa paham tentang kafir itu bukan hanya berbicara mengenai orang-orang yang tidak beragama Islam. Ya, orang kafir dalam paham di Al-Quran secara holistik itu tidak hanya menunjuk satu agama, tapi orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah, termasuk orang yang beragama Islam, itu bisa disebut kafir. Iya, perbantahan antara Quraisy Shihab dengan Bang Zuma apa?
Nah, saya kan tadi Tuh, silakan Bang Zuma, lanjut tuh. bahwa gini, Mbak Eoni sabar ya. Anda ini nafsuan sekali ya, agresif. Kenafsuan jijik lihat orang yang sok-sok Nah, akademis tapi nggak ngerti bagaimana Makanya, konteks saya atau kan konsep berkata atau begini. metode akademis. Saya tuh jijik, berkata Anda udah begini, tua, tadi bukan anak kecil saya berkata lagi. gini, belum jelas, Jadi Bang Zuma nggak udah usah gini ya. keluar. Orang Gini ya, tegas belum tentu salah, belum tentu jahat. Karena orang lembut juga belum tentu baik. Banyak yang lembut tapi busuk seperti tokai. Iya, oke. Tai itu lembut tapi bau. Iya. Lanjut Bang Zuma. Begini, Bang Zuma belum selesai tadi, Mbak Eoni, Bang Zuma belum selesai menjelaskan. Tadi kan hanya diarahkan kepada kafir adalah orang-orang yang tidak bertakwa kepada nabi-nabinya, ya. Nabi-nabi yang diyakini oleh kaum muslim itu nabi-nabi yang ada di bangsa Israel. Sedangkan bangsa Israel termasuk orang Kristen tidak mengakui ada nabi di luar bangsa Israel. Dan memang tidak tertulis dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru ada nabi di luar bangsa Israel, kan begitu ya. Nah, kalau dikatakan saya Kalau orang Kristen nabinya siapa, Bang? Kalau Jesus only, maaf saya klarifikasi Bang Zuma. Di Kristen ada nggak nabinya? Kristen ini punya nabi nggak? Gini Bang Zuma, banyak nabi ya. Coba Banyak tunjukkan satu nabinya orang Kristen. Adam, ya dari Adam. Ya itu nabi kan kami percayai dong. Abraham, Nabi yang Ibrahim. diutus, nabi Itu yang nabi. diutus untuk Kristen itu siapa? Oh itu Siapa panjang, nabi yang Mas. Saya bisa diutus? jelaskan dari A sampai Z kalau dalam konteks perjanjian baru. Nabi Ya, itu silakan. adalah Siapa nabinya perantara. orang Kristen? Oke, Siapa baik. nabinya Saya orang jelaskan. Kristen? Saya jelaskan ya dari definisi. Ini kan Mas tanya ya Bang Zuma, padahal saya belum selesai loh tadi mendengar penjelasan tentang Enggak, kafir. kalau pembual enggak usah, Pak. Enggak Hah? ngerti pun dijelaskan pun enggak ngerti kalau pembual. Oh enggak, saya bukan pembual, saya hanya Pembual, Bang. Pembual Dijawab kayak dulu, iblis, Bang. Kayak iblis ketika datang ke Eden menggoda Adam dan Hawa itu, manis mulutnya lembut. Seperti abang ininya. enggak. Oke, Jadi saya jelaskan kami aja umat deh. Islam itu tidak termakan dengan kelembutan Nggak apa-apa, Kristen. Anda Orang-orang menghina gereja itu saya. kami tidak terpesona karena kenapa? Kafir itu bagian daripada setan. Setan itu menjerumuskan manusia dengan bisikan-bisikan okay, halus, Bang. Bang. That's okay. Iblis itu menggoda dengan halus. Jadi Ya. kalau Anda berpura-pura bermanis-manis di sini itu tidak main bersama kami, Oh gitu, enggak, Bang. saya tidak berhalu-halus. Karena gini Mas, dalam diskusi atau dialog lintas agama. Enggak, masalahnya Anda itu berbicara kayak penjualan obat. Anda mengatakan bahwa tidak ada nabi di luar Kristen. Seakan-akan Kristen itu bagian daripada Yahudi. Anda mimpinya terlalu kelamaan. Terlalu banyak kenyang makan uang jemaat. Tidak ada itu Kristen Yahudi, itu sama. Kristen itu adalah Abu Dasarah. Kristen itu adalah bidat yang dikutuk oleh orang Yahudi. Bahkan dikutuk oleh Yesus Kristen itu. Jadi jangan Anda seakan-akan lebih paham kekristenan karena Anda pendeta. Enggak, Anda masih di bawah. Ilmu Anda selama masih Anda pendeta, Anda masih di bawah saya. Anda harus maklum itu. Jadi kalau Anda berbicara mengenai kafir, kafir itu iblis. Apa kerjaan iblis itu? Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu sombong. Siapapun manusia, kalau Anda mengatakan bukan hanya orang Kristen, umat Islam pun kalau dia sombong terhadap perintah Tuhannya boleh dikategorikan itu, tapi bukan kafah. Mereka hanya terkategorikan sifat karena sombong, tetapi tidak kafah. Kenapa? Karena mereka masih mempunyai Allah, masih mengenabikan Rasulullah. Nah, kalau dia tidak melakukan salat, itu cuman ingkar bukan ingkar terhadap perintah, tetapi karena hanya malas, karena hanya godaan setan, mengikuti syahwat. Itu jangan diartikan kafir. Umat Islam ketika tidak salat kafir, umat Islam tidak pakai hijab kafir, bukan begitu. Yang dimaksud kafir kafah itu ya Kristen yang tidak menerima perintah Tuhan. Sekarang kalau Kristen ditanya, atas perintah siapa kalian makan babi? Oke, baik, saya jelaskan dulu ya. Itu Mas. aja dulu. Ya, saya jelaskan secara silakan. singkat, jelas dan padat. Baik, ya. Oke. Pertama saya klarifikasi bahwa saya monoteis bukan Jesus only, tapi saya mempercayai Allah yang Esa, Allah yang tunggal Elohim Yahweh, Allah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang mengutus Yesus Kristus sebagai Al-Masih, juru selamat manusia. Itu yang pertama. Jadi itu harus dipahami dulu. Jadi bukan Jesus only, bukan Allah Tritunggal, ya. Itu juga salah diartikan oleh banyak orang Kristen, khususnya gereja Ras Utama. Tapi saya tidak mau membahas tentang itu. Itu yang pertama.
Ya. Yang kedua, ya, kalau Anda bicara soal saya kafir atau saya pemahamannya lebih rendah daripada Anda, saya hanya mau beritahu Islam itu 700 tahun setelah Kristen dan 2100 tahun setelah ya, umat Yahudi yang menerima Taurat ya di Gunung Horeb. Iya, kebodohan itu memang lebih Iya, dulu, Bang. makanya dengar dulu dong, dan inilah gini kalau bicara. Kebodohan itu memang lebih dulu. Ya, Pintar itu nanti ada muncul setelah bodoh. Proses baru pintar. ya, Jadi jangan bangga karena lebih dulu. Yang ya, lebih dulu itu enggak, bodoh. makanya itu Silakan. kalau anda menolak Yahudi berarti Anda juga bodoh. Saya tidak menolak Yahudi. Yahudi Anda yang apa? aneh. Anda yang aneh. Ketika kemudian Anda mengatakan Anda percaya kepada Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi di dalam kaitannya pengajaran Torah hanya memberikan Taurat perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda di mana pada saat itu? Anda Islam di dalam mana? kelompok mana? Islam di mana? Anda kelompok di mana? Kalau bicara gitu Islam di mana? Lah, Islam tidak di luar tidak di dalam Yahudi. Emang Kristen yang ngaku-ngaku makanya bagian ada dari nggak Nabi di luar Yahudi? Kalau Anda bicara soal buktinya Nabi Muhammad. penghinaan terhadap Buktinya Nabi ajaran. Muhammad. Kejadian 21 nomor 23. Aku juga akan membuat perjanjian dengan anakmu itu, sebab dia juga anakmu. Aku akan membuat mereka menjadi raja dari bangsa-bangsa. Tuh. Itu bicara soal Ismail, bukan Ya betul. Muhammad. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail. Nanti dulu itu bicara silsilah panjang, bro. Lah ya, kau tunjukkan? makanya saya Bisa kau katakan tunjukkan tidak silsilahnya dari Islam turun temurun itu sistematik? dengar. Di dalam Kejadian 17 nomor 7, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak secara turun temurun. Ada nggak dia mengatakan bahwa aku akan menjadi Tuhannya Romawi, Tuhannya Katolik? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kalau Anda percaya kepada Tuhannya Yahudi, harusnya Anda tidak Kristen hari ini. Karena Tuhannya Yahudi tidak mengenal agama Kristen itu. Baik. Agama Kristen itu tidak dikenal. Itu agama buatan orang Romawi. Iya, nggak apa-apa bagi. Saya mau nanya satu memang pertanyaan. begitu. Saya Itu mau nanya fakta. pertanyaan satu kepada kau. Sebutkan satu nabi yang beragama Kristen. Itu aja pertanyaan. Kalau lu nggak jawab turun. Sebutkan satu nabi yang beragama Kristen sama dengan agamamu. Itu aja pertanyaan saya. Izin ya Bang Juma ya. Nabi Paulus. Hanya itu satu-satunya. Enggak, suruh dia jawab. Kamu agama Kristen, tunjukkan satu nabi yang beragama Kristen. Baik, sabar. Saya buka ayatnya. Jangan Saya sampai pakai ayat, sebut nama dulu. Siapa nabi itu yang beragama ini Kristen? supaya spesifik kan Anda tanya Nabi. Iya, sebutkan dulu namanya, baru pakai data. Siapa? Oke. Yang Kisah apa 13 nomor 1. yang beragama? Beragama Kristen. Ya, Paulus bukan nabi ya. Itu Oh, Siapa? Nabi ya, inilah kau pendeta tapi bahlul. Makanya aku bilang ilmu itu minim. Oke, ini banyak. Tak ada di dalam pendeta kitab. yang pernah bicara itu cerdas, pintar mengetahui Bible. Kisah para pewarta 13 nomor 1. Saulus sebelum mengganti nama menjadi Paulus itu sudah nabi di Antioquia. Alamak. Salah. Anda salah besar. Paulus tidak pernah disebut nabi. Coba sebutkan dalilnya. Mana dikatakan? Kisah para Paulus- wartawan 13 nomor 1. Coba Anda baca. Kisah berapa? 13. Yes. Oke, kisah 13 ayat 1. Nah, yaitu oke, kita baca ya. Kita baca. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, jemaat Kristen, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manehem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Saulus itu bukan golongan nabi. Anda harus pahami. Beberapa Itu- nabi. itu Baca dulu kitabmu. ayat selanjutnya. Baca dulu ayat selanjutnya. Itu kitabmu. Ya. Jangan baca- ku ngarang-ngarang baca lagi. selanjutnya. Pada Baca waktu selanjutnya. itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Termasuk Saulus. Kalau dia bukan nabi menurut asistennya, lalu mengapa dia mengatakan aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku? Dipilih jadi apa? Paulus dipilih jadi apa? Ayo jawab. Pingsan. Macet. Pingsan. Saya dinonaktifkan, tidak bisa bicara. Dari tadi saya ngomong tanpa ada suara. Oke. Galatia pertama, ayat pertama. Dari Paulus seorang rasul. Bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa,
yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi dia bukan nabi. Kita buka lagi Roma. Kalau dia bukan nabi, lalu kisah para rasul 13 itu apa? Saudara, ini kan pengakuan dari Rasul Paulus sendiri. Terus kisah para rasul ini Kalau keliru. Kisah Rasul, Anda tahu siapa yang nulis kisah Rasul? Itu asistennya Lukas, asistennya Paulus. Hah? Ya, Asistennya Paulus. Paulus bukan? Bukan asistennya. Makanya. Oh, berarti Ya, Lukas salah. Makanya Berarti salah, berarti bukan. Lukas salah. Ya, belum Lukas salah. Anda gini. Berarti Lukas salah. Karena sudah menuliskan Saulus gurunya ini sebagai nabi. Salah dia berarti. Itu yang pertama. Kalau Saulus ini bukan nabi, lalu 13 bukunya itu apa? Dari mana dia dapatkan bukunya itu? Saudara tadi mengatakan dia menerimanya bukan dari manusia. Yesus manusia. Baru selesai ngomong, baru saya ngomong. Silakan, supaya nggak putus-putus. Silakan Bang Zuma. Sekarang Anda harus iakan bahwa Saulus itu nabi. Kenapa? Dia punya tulisan 13 buku yang menjadikan Anda menjadi Kristen. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana dia mendapatkan tulisan-tulisan ini? Katanya wahyu, berarti dia nabi. Seorang nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu. Ulangan berapa itu? Ulangan 12 nomor 6. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya dalam mimpi, dalam penglihatan. Itu di kitabnya orang Yahudi. Di dalam ulangan apa bilangan? Bilangan ya kawan-kawan. Sudah? Bilangan 12, sabar dulu. Bilangan 12 ya. Di situ dikatakan sangat jelas bahwasanya jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dan berbicara kepadanya. Bilangan 12. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan apa yang dituliskan Paulus ini adalah firman Tuhan, berarti Paulus nabi. Saulus dikatakan di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus nabi. Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku. Dan Anda harus tahu, kalau rasul berarti nabi. Nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah pasti nabi. Paulus mengaku rasul, berarti dia nabi. Apa bukti kenabian daripada Paulus? Adanya kitab-kitabnya. Kalau dia nabi palsu, maka kitabnya palsu. Kalau dia nabi palsu, maka buku-bukunya itu adalah catatan-catatan nabi palsu. Dan memang Paulus menubuatkan dia sebagai nabi palsu. Tuh. Oke, sudah? Oke, sudah. Boleh gantian, tapi jangan dipotong teman-teman. Supaya diskusinya enak gitu ya. Saya menghormati kok apapun interpretasi. Ya, silakan Anda menyalahkan Lukas karena telah mengatakan bahwa Saulus itu nabi. Oke, baik ya. Gini. Lu jawab dulu itu tulisan Lukas itu benar atau salah? Ya, ini saya mau jawab Bang Handi. Bang Handi ini seorang ini penjagal ya. Sabar ya, Bang. Iya, saya penjagal kalau orang yang muter-muter. Pertanyaan Bang Juma, tulisan Lukas itu dengerin. Tulisan Lukas itu mengatakan Saulus itu nabi, benar atau salah? Jawab dulu. Oke, baik. Saya jelaskan. Jangan jelaskan, jawab. Benar atau salah? Nah ini, elah. Anda ini terlalu diktator. Sabar, ya. Baik, begini. Apakah Paulus itu adalah nabi? Ya. Kita harus paham, yang nulis ini Kisah Rasul adalah Lukas. Ya, Lukas menjelaskan beberapa orang di sini. Yang pertama adalah Barnabas, Simeon, ya. Kemudian Lukius, ya. Lalu Menahem, ya, dan Saulus. Jadi ada berapa oknum di situ? Ada 5 oknum, ya. Tetapi Paulus tidak pernah berkata bahwa dia mengakui bahwa dia dirinya adalah nabi. Karena nabi itu adalah perantara, nabi itu diutus. Pertanyaannya, tulisan Lukas itu benar atau salah? Lo benar dong. Berarti Saulus nabi. Benar-benar ditulis. Tetapi begini, kalau Paulus gini dengar dulu Bang Handi. Sabar, Anda ini nafsuan sekali ya. Berapa istrimu? Ya sabar. Belum Saya selesai punya ya. istri, tuh kamu nggak punya istri. Belum selesai ya, sabar ya. Saya masih muda, tenang aja. Laki-laki bebas. Ya. Nih, sabar. Saya jelaskan dulu ya. Ketika Lukas berkata 5 orang ini adalah nabi, maka Paulus atau Saulus, ya Saulus itu nama lamanya, dia harus mengkonfirmasi bahwa dia adalah seorang nabi.
Ya, saya membaca kitab-kitab dalam perjanjian baru atau surat-surat dalam perjanjian baru, tidak ada pengakuan Paulus adalah seorang nabi. Ya, khususnya dalam tulisan Paulus. Misalnya di dalam Roma 1, itu tulisan Paulus ya. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Jadi dia dipanggilnya menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Itu Roma. Kita buka lagi, masih banyak sekali. Misalnya Hanya itu loh pertanyaannya. Filipi, dari Lukas Paulus mengatakan dan Saulus itu nabi. Pertanyaannya, tulisan Lukas ini benar atau salah? benar-benar ditulis Bang, makanya saya mau jawab. Ya benar ditulis, isinya benar atau salah? Kelas pendeta ya Dasar begini. makan babi. Nggak jawab. Kelas pendeta ya begini. Kelas pendeta begini. Tolong dong, belum selesai ini. Kan begini, ini kan Anda juga menyetujui, saya menyetujui bahwa Alkitab ini ditulis oleh manusia yang diilhami roh. Oke. Nah, nggak apa-apa ditertawakan juga nggak ada masalah. Begitu. Iya. Oh, pertanyaannya, Roh itu terbagi dua. Jadi tulisan begini, Lukas jangan itu, dinonaktifkan. dengerin, tulisan Lukas Luas itu, tulisan Lukas mengatakan Orang Saulus itu jelas, nabi, jelas benar atau banget salah? dinonaktifkan. Terus ini saya Hei. jelas sekali. Hei, tulisan Lukas mengatakan Saulus nabi, benar atau salah? Tulisan itu, jawab. Tulisan itu benar Bang. Nah, kalau begitu begini, ya, udah jelas. Nabimu itu Paulus, udah selesai. Bukan. Belum selesai dong. Kan saya katakan bahwa Paulus harus mengkonfirmasi. Ini saya kok dinonaktifkan mulu? Tidak perlu Takut ya? mengkonfirmasi. Takut ya? Kenapa? Nah, Paulus harus Karena dalam konfirmasi dong. Karena kan Oh nggak bisa. Anda ngarang itu karena yang ceritanya. nulis Lukas. Karena yang nulis Iya, kisah Rasul tapi kan Lukas, dong, Paulus, bukan Paulus. Paulus sendiri menulis Timotius. Di kitab Timotius sendiri, Lukas mengakui, Paulus mengakui, hanya Lukas yang tinggal bersama dengan aku. Tuh, jemputlah Markus dan bawalah Markus ke sini Enggak. karena pelayanannya Anda salah penting konteksnya. bagiku. Itu di bagian mana? Itu di bagian mana saat banyak orang-orang yang meninggalkan Paulus. Ini Paulus mengatakan dia bersama dengan Lukas, berarti Lukas tahu persis tentang Paulus. Betul, betul. Lah Anda sendiri siapa kok Anda mengatakan Paulus itu bukan nabi, sedangkan orang yang bersama dengan Paulus mengatakan gurunya itu adalah nabi. Ente siapa? Anda jangan murtad loh berkata Paulus nabi. Nabimu adalah Nabi Muhammad. Jangan gila nabimu kau, adalah Nabi jangan kau gila. Ibrahim. Dengar, Bilang, dengar. Paulus nabi. Tidak sampai di situ, saudara. Tidak sampai di situ pendeta Saya pembohong. tidak berkata bohong. Dengar, Paulus dengar, nabi yang pendusta, aku bilang dengar Paulus. pendusta, penyesat, dengarkan. Yesus Kacau nantinya Anda. akan Awas, berkata, dengar, pendusta, dengar. Yesus sendiri nantinya akan berkata, waspadalah kepada nabi yang palsu. Paham Udah kau? bicara nabi-nabi palsu. Ya ini nabi palsu yang menerima sebuah makanya dia bukan nabi, saudara. catatan ini kemudian didapatkan dari mana? Kalau Anda bukan dia, berkata Paulus nabi, saya aja nggak berkata Paulus nabi. Wah, Anda nih kacau nih Anda. Memutar balik dasar fakta. bahlul, Awas Nabi dasar Muhammad gimana bahlul, lo? dasar bahlul. Ini sedang saya menjelaskan Paulus itu nabi palsu, monyet. Dasar pendeta, bisanya kemudian menipu. Kau pikir kau bisa menyesatkan di sini? Nggak bisa. Saya katakan Paulus nabi berdasarkan Lukas, kampret. Bukan berdasarkan iman saya, berdasarkan Lukas. Kau kok bahlul? Kau kejar perpuluhan, jangan bodohi orang. Ya, kau bodohi jemaatmu aja. Nggak ada bisa kau bodohi di sini. Jangan kau pakai tabiat iblis, bermanis-manis, berlembut-lembut. Nggak make bagi kami. Kalau udah Kristen bagi kami itu udah cap hitam, paham? Udah cap hitam itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yukhsirun. Itu sudah tamat kami. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Udah tamat kami. Kafir itu saudaranya setan. Jadi kau bermanis-manis di sini selayaknya setan yang datang kepada Adam, selayaknya setan yang datang kepada Hawa membisikkan dengan cara-cara halus lembut, enggak main dengan kami. Ya, paham itu. Jadi Paulus sendiri mengatakan dalam suratnya 2 Timotius 4 nomor 11, hanya Lukas yang tinggal bersama dengan aku. Berarti yang tahu tentang Paulus itu Lukas. Lukas mengatakan Paulus itu nabi. Datang pula kau mengatakan dia bukan nabi. Kenapa kau mengingkari Paulus itu bukan nabi? Kau mengingkari dia sebagai seorang nabi dan kau mengatakan dia bukan nabi? Karena kamu takut. Sebab Yesus menubuatkan Paulus sebagai nabi palsu.
Kau takut kebongkar bahwa nabi palsu yang dimaksud dengan Yesus itu adalah Paulus, pendiri agamamu. Kamu takut ketahuan itu. Makanya titel Paulus sebagai nabi kau ingin hapus. Kau berusaha menghapusnya. Sebab yang dinubuatkan Yesus, datangnya nabi palsu itu adalah Paulus. Karena sejatinya Paulus itu adalah nabi, tapi plusu. Makanya ada yang dikatakan akal bulus. Karena akal bulus, akal licik. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dalam tipu daya. Tuh, akal bulus tuh. Jadi kau seorang pendeta malu mengakui Paulus itu nabi. Kenapa? Kapan-kapannya orang Kristen berani mengakui Paulus itu nabi, maka dia sama dengan meludah ke atas, ludahnya jatuh sendiri di wajahnya sendiri. Kenapa? Dengan demikian dia sudah mengakui bahwa nabi palsu itu adalah Paulus. Maka seorang pendeta pun harus berkuat-kuat mengatakan dan menolak Saulus disebut nabi. Meskipun Bible sendiri loh, orang yang terdekat yang menceritakan Saulus itu nabi loh. Masa sih paman? Yes. Baca di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, catatan penyelidikan yang dilakukan oleh seorang bernama Lukas. Dalam catatannya dia menuliskan kemudian Saulus itu adalah seorang nabi di Antioquia, dan murid-muridnya pertama kali disebut Kristen itu adalah muridnya si nabi Saulus ini. Jadi kalau hanya seorang pendeta berlembut-lembut tidak main sama kami, tak main. Ya, tidak main. Innal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Pendeta-pendeta itu diceritakan tuh. Seperti itu adanya. Mereka akan berjuang mati-matian untuk menutupi kemudian siapa Saulus ini. Bukan nabi. Lalu tulisannya dari mana? Wahyu, ya nabi dong. Oh, bukan wahyu, lalu apa? Ilham, ya nabi dong. Karena di dalam Bilangan 12 nomor 6 yang disebut orang yang menerima wahyu, orang yang menerima ilham, orang yang mendapatkan tuntunan, orang yang mengaku mendapatkan penglihatan, orang yang mengaku didatangi kemudian Roh Kudus itu dan mendapatkan sebuah pengajaran, apalagi catatan-catatan buku, maka dia adalah seorang nabi berdasarkan Bilangan 12 nomor 6. Maka Saulus sama dengan nabi berdasarkan Bilangan 12 nomor 6, berdasarkan kemudian 2 Timotius 4:11, dia dekat dengan Lukas, dan Lukas menyatakan di dalam kisah yang dia ceritakan kemudian di bab 13 nomor 1. Dan dia sendiri mengakui dia dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Bahkan kau berani membacakan tadi di Galatia bahwasanya bukan aku menerima Injil bukan dari manusia. Nah, lalu dari mana? Dari mana dia menerima Injil? Hayo. Dari mana? Karang sendiri? Nggak mungkin. Dia mengatakan dari Yesus, bukan dari manusia. Berarti dia nabi. Ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, dan sebagai Tuhan dia datang mewahyukan kepada Saulus atau Paulus, maka jelas dia adalah seorang nabi. Tuhan telah memberikan wahyu kepada Saulus, berarti Saulus ini adalah nabinya Yesus. Paham ya? Nah, itu masalah besar. Masalah besar ketika Anda mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Kalau dia menerima Injil bukan dari manusia, berarti Saulus terbukti tidak menerima Injil dari Yesus, sebab Yesus adalah manusia. Nah, siapakah gerangan makhluk yang mengaku Yesus yang datang memberikan Injil kepada Paulus ini? Ah, ini yang perlu dipahami oleh pendeta-pendeta. Siapa makhluk yang mengaku Yesus yang bukan manusia? Yesus anak Maria adalah manusia. Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Lalu kalau bukan manusia siapa? Silakan teman-teman, sambut dan dilanjutkan. Yang paling parah, Banyuma, pertanyaan sederhana diputar-putar gitu loh. Pendeta berkelit-kelit seperti itu. Padahal Lembaga Bible Indonesia bersikeras mengganti apostolos menjadi rasul. Jadi mereka sebenarnya ini buta warna, buta arti, atau memang sengaja berbohong dan tidak bisa mempertanggungjawabkan kebohongannya. Apostolos sudah diganti menjadi rasul. Rasul itu pasti nabi, tapi mereka mengingkari Saulus adalah nabi, menghindari ya Saulus nabi palsu. Ini orang kayak apa sih semua ini?
Apa yang ingin dicapai, bro? Kenapa bisa demikian ya? Apostolos diganti menjadi rasul. Rasul itu pasti nabi. Jadi mereka mempergunakan istilah-istilah itu, membuat istilah sendiri gitu. Minjem, menipu. Minjem, tepu. Tepu tiap hari kerjaannya. Enggak mau menyederhanakan sesuatu. Jadi memang ini lidahnya bercabang. Lidahnya bercabang. Tapi di sini bukan tempatnya, bro. Kami injak lidah yang bercabang. Cara menginjaknya adalah ya pakai argumentasi, by data. Jualanmu itu lakunya di mana? Lakunya di dalam gereja, bukan di sini. Jadi lu naik tadi salah, mengucapkan salam. Teman-teman saya di bawah percaya lu muslim, keprenggang semua tadi dari awal, mengucapkan salam dengan lembut. Saya yang diomelin. Seperti saya ini suruh, Bang Andi. ya, gimana itu? Seperti iblis yang datang kepada ini Adam, Ya, berlembut gitu. lembut. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi laporan Bang Juma sudah, alhamdulillah semalam saudara kita Dewa Putu itu dibawa langsung tim dari Kohani dan kawan-kawan, dipindah dari RSUD Plumbon Majalengka ke RSUD Bekasi. Sekarang perjalanan kurang lebih 5 jam, 4 jam lah. Ada teman-teman yang mau menjenguk silakan ke RSUD Bekasi, ruangan Seruni 602. Tim dari mereka mengucapkan terima kasih kepada API yang dipimpin langsung oleh Zulkifli Abbas. Gitu Bang Juma laporannya. Iya, makasih Bang Handi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Bang Putu. Ya. Sempat tadi terputus tadi ya. Mungkin saya bisa izin dulu ya, saya lanjut sedikit ya karena tidak salah saya tadi itu ya. Silakan, Ya, saya silakan. lanjut sedikit. Silakan. Oke, jadi begini. Tadi kan di sebelah itu kita bertengkar ya dengan mahasiswa Kristen itu masalah Injil dan Al-Quran. Jadi saya terpaksa mengangkat tema ini. Sebenarnya saya belum mau mengangkat ini, tapi ya saya angkat saja ya karena penghujatannya sudah terlalu jauh. Jadi begini, saya katakan begini, satu-satunya kitab suci, satu-satunya agama ya yang kitab sucinya pernah ditulis dibantu oleh bintang timur atau Lucifer atau iblis itu adalah Bible, Weda, Tripitaka, apalagi Al-Quran. Itu ya, itu tidak pernah dibantu penulisannya oleh iblis. Begitu. Jadi satu-satunya agama ya yang Tuhannya itu direndahkan serendah mungkin, melebihi rendahnya manusia, itu adalah Bible itu sendiri. Lalu saya mengangkat coba satu sejarah ya, karena saya kaji ya, karena pihak TKKI katakan 6.577 kesalahan. Tapi kan dia tidak menjelaskan ya, dia tidak menjelaskan secara terperinci apa penyebab ini. Kita kan hanya mengetahui saja, tapi kita tidak menganalisa kenapa bisa sampai ada 6.577 kesalahan, kan seperti itu. Jadi saya coba mempelajari ini sejarahnya ya, termasuk saya menggunakan sedikit ilmu filologi untuk mempelajari ini. Nah ternyata ya ada ayat-ayat dalam Bible ya yang memang turunan dari kodeks Gigas tuh. Ya, ada ayat-ayat, beberapa ayat di Bible memang turun dari kodeks Gigas. Ya, jadi gini, kodeks Gigas ini yang seperti saya katakan tadi ya, satu-satunya agama yang kitab sucinya pernah ditulis atas bantuan iblis, Bible. Ya, saya membaca sejarah dari John Wycliffe ya, dari penulis kitab Gigas ini Herman Inclusus ya. Herman Inclusus ini seorang biarawan ya. Beliau ini seorang biarawan dari daerah Postlight ya, dari Bohemia, Ceko ya. Beliau ini dikena sanksi oleh gereja untuk menuliskan kitab suci Bible itu dalam satu malam. Tapi karena beliau merasa tidak sanggup ya, akhirnya beliau menyerahkan dirinya ya, yang menyerahkan dirinya kepada iblis, yang ternyata kita telusuri ini ada di 1 Korintus 5 ayat 5. Ya, jadi ini turunan kodeks Gigas, mengingat John Wycliffe ya sekitar 1279 itu menerbitkan ulang ya Bible ini di Basel pada saat itu, Jerman.
Jadi Herman Inclusus khusus menulis Bible dalam satu malam, dan setelah diuji oleh ahli paleografi bahwa yang ditulis Herman Inclusus ini betul-betul adalah kodeks ya yang ditulis satu orang dan diperuntuk. Jadi tidak ada yang campur tangan. Coba pikir ya, kita secara logika, tidak mungkin ada yang bisa menulis Bible Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam waktu satu malam. Ya. Dengan 31.101 ayat. Ya, satu malam. Ini kita kenal dengan Kodeks Gigas. Siapa yang bisa menulis ini? Ternyata Herman Inclusus seperti 1 Korintus 5 ayat 5 sudah menyerahkan dirinya kepada iblis dan minta bantuan iblis untuk menulis Bible ini. Jadi poinnya begini. Poinnya, dengan demikian berarti satu-satunya kitab suci yang ada di dunia yang pernah ditulis dengan bantuan iblis itu adalah Bible. Valid ya datanya ya. Bisa Anda cek di YouTube, ada yang pernah membongkar ya Kristen kodeks Gigas ya. Dan setelah saya pelajari panjang sejarahnya, memang ternyata banyak ajaran-ajaran ya yang memang dia dari pagan, itu dari pagan diteruskan ke ajaran satanik. Makanya saya pernah membahas ini sudah lama, berapa bulan lalu nih, tapi tidak ada satupun akademis Kristen yang berani. Kenapa juga mereka tidak berani laporkan saya? Karena memang mereka tahu juga sejarahnya ternyata tentang kodeks-kodeks ini, gitu. Yang saya katakan, Bible itu kita mau uji dari ilmu pengetahuan apapun, dia akan dilabrak itu, dia akan saling berlawanan. Kenapa? Karena memang ajaran-ajaran yang ada dalam Bible, ya itu melawan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan Yahudi, gitu. Nah, masalah Kodeks Gigas ini, ya ketika kita mengambil kesimpulan secara holistik, berarti sebelum masa Renaissance ya, orang-orang di zaman itu terutama di barat memang sudah terpengaruh dengan Bible yang kemasukan ajaran setan ini. Saya katakan tadi ya, ditulis ulang oleh John Wycliffe ya, yang akhirnya diterbitkan di Basel itu, lalu diteruskan lagi oleh John Huss, diteruskan lagi sampai ke William Tyndale. Bisa jadi kesalahan-kesalahan inilah yang membuat mereka mati digantung. Hanya ini tidak tertuang jelas sejarah secara eksplisit ya, karena banyak sekali tokoh-tokoh Protestan yang mati digantung oleh Katolik, disangka mereka bidat. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Bible Indonesia ya itu turunan dari Bible Barat, ini pasti ada kemungkinan turunan Kodeks Gigas masuk ke dalam Bible. Dan ternyata kalau kita lihat terbukti banyak sekali ayat-ayat yang tidak sesuai dengan etika, yang berbau porno. Ini kan semua ajaran satanik nih. Iya. Apalagi ajaran minum darah seperti di Wahyu 16 ayat 6, Yohanes 6 ayat 53 54 ya. Nah, ini yang saya masih kaji sejarahnya ini ya. Karena tidak mungkin ajaran asli Katolik menurut saya yang pagan ya, ini pagan beda dengan ajaran satanik ya. Pagan ini bisa terkontaminasi dengan ajaran-ajaran satanik itu. Pagan saya sudah pelajari ya sejarah pagan itu, bagaimana budaya Helenistik itu yang memang rata-rata itu mendewakan dari manifestasi manusia itu. Ini menurut saya Bible yang dipegang sekarang ini menurut saya sudah dimanipulasi dan sudah kemasukan ajaran-ajaran seperti ini. Mengingat Bible yang dipegang sekarang ini beda dengan Bible Utopia Ortodoks ya, dengan Katolik original itu sendiri. Yang dipegang Protestan ini dari Barat. Sementara kodeks-kodeks seperti ini turunannya nih ya. Yang terakhir ditulis oleh yang kita kenal dengan teori WH itu Brockford Westcott dengan J. Anthony Horst 1881. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika teman-teman Kristen mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab yang sama sekali diwahyukan oleh di luar dari Tuhan, ini saya membantah. Saya marah dan saya memata keras karena saya tidak mendapati sejarah tentang itu. Makanya saya angkat ini, supaya kita sama-sama belajar bahwa tidak ada kitab lain di dunia ini yang pernah ditulis atas bantuan iblis kecuali Bible. Itu yang mereka tidak paham. Kan seperti itu. Nah, fakta realitanya sampai sekarang ya, Yahudi itu kita kenal realitanya. Tabang.
Yahudi itu kita kenal dengan orang-orang pintar. Kenapa sampai sekarang mereka sangat tidak suka dengan Kristen? Bahkan mereka menganggap gereja itu sebagai tempat penyembahan berhala. Lebih jauh lagi tempat penyembahan setan. Kenapa? Seperti itu karena tampaknya mereka juga tahu dan mereka mengerti sejarah ini. Kan begitu. Jadi mohon teman-teman Kristen jangan terlalu jauh menghujat nabi kaum muslim apalagi sampai kitabnya, karena kalau Anda tidak pelajari sendiri kitab suci Anda, sejarahnya. Baru Banteng Citaro kata Tumbang, belum kabupaten lain. Apa ini saya tidak bisa lanjut kalau ada yang bicara. Jadi tolong dipelajari dulu supaya jangan sampai menghujat Quran. Karena saya mau bilang begini ya. Salah satu ajaran dalam Bible ya, yang laris itu, yang istilahnya yang secara turun temurun dipakai dan selalu disebut itu adalah jangan menghujat Roh Kudus. Ya, jangan sampai ternyata Al-Quran betul-betul adalah wahyu Allah yang memang diwahyukan melalui Roh Kudus. Dalam hal ini adalah Jibril itu sendiri, maka dosa Anda tidak terampuni. Karena menurut ajaran Kristen ya, dosa yang tidak terampuni adalah menghujat Roh Kudus. Jangan sampai ya pada akhirnya nanti Al-Quran betul-betul wahyu Allah, kalian rugi besar. Yang sering saya katakan sama mereka kan seperti itu. Nah, kalau saya katakan Bible memang kemasukan ajaran satanik, saya punya bukti sejarah dan saya punya data-datanya. Nah begitu mungkin. Jadi mohon teman-teman Kristen yang dibawa ya, tarik kembali kata-kata Anda kalau Anda ingin menghujat Al-Quran, karena jangan sampai ya, karena Anda tidak ngerti sejarah, Anda menghujat Nabi, Allah dan Al-Quran. Ternyata betul-betul ya Rasulullah itu sudah dinubuatkan di kitab Yahudi, bahkan Al-Quran itu sendiri memang diturunkan oleh Roh Kudus itu Allah melalui Roh Kudus itu sendiri, kalian rugi besar. Karena saya terus terang ya, kalau kita pelajari nubuatan ya, Rasulullah memang sudah dinubuatkan di kitab Yahudi ya. Kita bisa lihat di kejadian seperti dibaca tadi Gurunda Suma ya. Kita juga bisa lihat di kejadian 17:20 dan yang lain-lain ya. Banyak sekali ayat yang mengarah ke situ. Itu. Kira-kira seperti itu. Bahkan kalau ditanya adakah nabi di luar dari bangsa Yahudi, kan saya sudah jelaskan ini ya. Ada nabi di luar dari bangsa Yahudi seperti Kores, Esra dan yang lainnya, Jitro ya. Yang kalau di Islam itu Nabi Suaib ya. Hud, Eber ya, Nabi Hud kalau di Islam, Eber kalau di Kristen. Itu semua di luar dari bangsa Israel. Itu. Jadi begitu mungkin ya. Begitu mungkin sedikit dari saya. Silakan mungkin lanjut Bang Andi atau Guru Ndasuma, silakan. Iya, Masya Allah. Ini cerita ini memang ngeri. Karena ini adalah sesuatu yang melegenda. Sesuatu yang melegenda artinya suatu cerita yang dipercayai oleh pemilik cerita atau prosa rakyat yang dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi, sesuatu yang asli, cerita yang benar-benar asli, bukan dibuat-buat, satu keadaan yang benar-benar pernah terjadi. Artinya bahwa ketika ada cerita tentang seorang biarawati misalnya yang mana menceritakan adanya seorang yang kemudian dihukum, lalu kemudian dalam legenda itu diceritakan bagaimana seorang biarawan ini kemudian menulis, ketika dia dihukum kemudian menulis menulis Bible ini dalam satu malam, lalu kemudian dia tidak sanggup menyelesaikan. Namun dia punya niatan bahwa sesuatu harus kemudian dituliskan untuk memuliakan posisi sebuah biara atau aturan biara yang dilakukan oleh seorang biarawan. Nah, karena dia tidak sanggup kemudian, maka dia, apa istilah kita bagusnya ya sekarang ini ya, dia bekerja sama dengan setan atau minta tolong kepada setan atau bersekutu dengan setan, atau apa cerita bagusnya, bahasa bagusnya itu, sehingga kemudian iblis ini membantu kemudian si biarawan ini untuk menyelesaikan penulisan daripada Bible itu sendiri. Nah, seperti yang diterangkan tentang Kodeks Gigas ini juga dulu pada zaman Facebook pernah saya angkat, dan saya juga biasa mengambil bukan hanya data di situ aja. Saya juga mengambil data yang ada di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18, di mana bukan hanya hal ini terjadi terhadap
biarawan yang menuliskan kodeks Gigas ini, bahkan dalam cerita kisah para rasul tersebut, iblis pun ikut kemudian mewartakan Injil, mewartakan Bible. Iblis ikut membantu mewartakan Bible ini melalui seruan-seruannya tentang Paulus. Dan iblis kemudian memproklamirkan kerasulan kenabian Paulus ini kepada halayak banyak. Nah, ini cerminannya. Dan yang menarik di sini dari pernyataan Bang Goto ini adalah ketika larangan atau istilahnya peringatan di dalam Bible, barang siapa menghujat anak itu tak apa, tapi menghujat Roh Kudus itu tidak akan ada keselamatan. Nah, dan Roh Kudus itu memang kalau kita cari benang merahnya, Roh Kudus yang dimaksud itu tak ada di Kristen. Roh Kudus yang dimaksud itu adanya di Islam. Saya pun menantang pendeta atau apapun itu untuk membuktikan bahwa Roh Kudus itu adanya di Al-Quran. Roh Kudus itu datangnya kepada Nabi Muhammad. Roh Kudus itu tidak datang kepada penulis-penulis Bible. Tadi saja seorang pendeta, dia menolak kalau Paulus itu nabi. Dia menolak kalau Paulus itu nabi. Sedangkan yang diminta oleh Yesus, baik itu di dalam Yohanes 14, Yohanes 16, yang diminta oleh Yesus itu datangnya seorang nabi yang membawa kebenaran. Seorang penghibur yang nantinya dikawal atau dibantu untuk menyampaikan firman oleh sosok Roh Kudus ini. Itu di dalam Bible tertulis seperti itu. Sedangkan kalau Roh Kudus yang datang membimbing seseorang untuk memberitakan suatu kebenaran, maka orang itu adalah seorang nabi. Bilangan 11 nomor 25, Bilangan 11 kemudian nomor 25, terus Nehemia 9 nomor 30. Itu jelas. Yang dimaksud dengan roh kebenaran adalah seorang nabi. Berarti yang datang setelah Yesus itu nabi yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan pemberitaan dari Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus itu datangnya kepada Paulus, berarti Paulus ini nabi. Tapi ternyata yang datang kepada Paulus bukan Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus itu adalah sosok makhluk yang bernama Yesus. Sedangkan Yesus bukan Roh Kudus. Yang datang setelah Yesus Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus Yesus. Yang datang setelah Yesus Roh Kudus. Nah, yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul Kudus. Tuh, bukti tuh. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Goto itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa gitu loh. Itu sangat luar biasa. Kecuali ada seorang pendeta yang, oh Bang Suma, saya menjawab tantangan Anda untuk membahas tentang Roh Kudus. Mari kita buka lapak, kita diskusikan itu. Siapa Roh Kudus ini dan kemana perginya setelah Yesus? Apakah ke Nabi Muhammad atau ke penulis Bible? Nah, itu penting supaya saudara-saudara Kristen ini ya berhenti untuk menghujat Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah ucapan-ucapan kalimatullah yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada sang penghibur Nabi Muhammad. Nah, terkecuali saudara Kristen atau seorang yang terdiri di Kristen mampu membuktikan bahwa Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan juga kemudian surat-surat Paulus ini termasuk surat Ibrani itu dituliskan berdasarkan bimbingan Roh Kudus. Kalau yes, mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Jangan jadikan Al-Quran sebagai dasar pijakan uraian, tapi biar Bible. Bible silakan hantam Al-Quran. Bible silakan hantam kenabian Rasulullah. Dan saya hanya akan menggunakan 2-3 ayat dari Al-Quran untuk membuktikan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam Al-Quran. Dan saya juga akan membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah yang datang kepada Nabi Muhammad dan yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu adanya di Bible. Bible menjelaskan bahwa Roh Kudusnya itu bekerja pada diri Nabi Muhammad, bukan bekerja kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, penulis Paulus, apalagi orang-orang Kristen, apalagi pendeta, pastor. Itu tidak ada Roh Kudus pada mereka. Yang ada pada mereka adalah roh yang mengaku bintang timur. Yang datang kepada Paulus yang hanya berupa suara dan cahaya. Yang datang kepada Ananias yang hanya berupa suara. Yang datang kepada penulis di Pulau Patmos yang hanya berupa suara. Itulah yang ada pada diri orang-orang Kristen hari ini. Bukan Roh Kudus.
Dan saya minta kalau ada pendeta silakan, mari kita buka komal, kita diskusi entar sebentar malam, besok dan seterusnya. Silakan. Terima kasih Bang Goto, Masya Allah luar biasa mengingatkan saya dengan materi-materi yang sangat luar biasa ini. Ini adalah satu pembedaharaan ilmu yang akan membuat saudara-saudara Kristen kita yang sudah mulai ragu tentang imannya untuk insya Allah menuju kepada hidayah. Demikian. Silakan diambil alih. Lanjut. Teman-teman, silakan. Oke. Mau dilanjut Bang atau gimana? Bang Zuma, Paman. Silakan. Barangkali Ya. kita lanjut, ini kan sudah mau maghrib di sini. Ya. Kita lanjut 30 menit ke depan. Habis itu kita tutup, nanti habis Isya baru kita buka lagi. Teman-teman yang masih mau lanjut berdiskusi bisa ke komal-komal saudara-saudara kita yang lain. 30 menit lagi. Iya. Oke, next kita sapa dulu, ini ada Bang Salwa Sianipar. Bang Salwa. Salwa Sianipar, selamat sore. Silakan dibuka mic-nya atau Chris. Selamat sore. Ya Bang. Kristen atau Muslim Bang? Ya terima kasih Noise Bang, bisa dikecilin kepada suara dulu ya? Atau pakai 2 HP ya di situ? ya. Ya terima kasih, saya sangat terkesima dengan pengajaran-pengajaran. Ya sebelumnya perkenalkan, saya ini dulunya Kristen. Oh. Nah, sekarang sudah beralih di tahun Katolik. 2016. Saya beralih ke Muslim. Masya dulu- Allah. Iya. Ya, Subhanallah. dulunya saya ini seorang pendeta yang di bawah naungan yayasan lah. Yayasan berada di sebut aja Kota Santar lah ya. Masya Allah. Tapi di tahun 2016 saya dapat hidayah yang diarahkan supaya saya ini mencari kebenaran dan juga berada di jalan yang benar lah. Karena selama saya di dalam mengikuti ajaran Kristen, memang ajaran leluhur. Jadi ya kita dulunya sebagai seorang Kristen ya seperti itu juga. Tapi di dalam pengajaran-ajaran Kristen itu kembali ke kita review lah ya. Dulunya pengajaran Kristen itu kami ini ada yang pengajarannya pengusir setan. Jadi untuk saya mau bertanya kepada Bang Zuma dan rekan-rekan yang lain, kalaulah pengajaran di dalam ajaran Kristen itu ada pengajaran pengusir setan, seperti juga kalau kita pernah melihat atau mendengar kisah-kisah di orang-orang Amerika, itu ada orang yang Ben Hill. Kalau Abang Zuma juga pernah melihat Ben Hill itu bisa menghidupkan membangkitkan orang mati juga, dan juga yang lumpuh juga bisa berjalan. Pertanyaan saya itu Bang Zuma untuk rekan-rekan yang lain, kalau di dalam ajaran kita Muslim ini apakah ada yang dalam bentuk seperti itu Bang? Maksudnya Terima kasih. maksudnya gimana ini? Ini kalau kita di dalam dulu saya di dalam ajaran seberang, kita ada diajarkan itu untuk mengusir setan, mengusir setan dan juga mengusir
mengusir setan, yang lumpuh bisa berjalan, seperti ada pemulihan-pemulihan seperti itu. Nah, kalau di dalam kita sekarang ini, apakah ada hal-hal yang seperti itu ataupun juga itu yang saya lakukan dulu ataupun ajaran Kristen dulu itu, apakah itu berasal dari setan? Ya, terima kasih, Bang. Iya. Ya, kalau dia bukan dari Allah, ya tentu dari iblis. Karena iblis tidak akan mungkin, karena Allah tidak akan mungkin mengajarkan sesuatu di luar daripada apa yang pernah diwahyukan kemudian kepada para nabi. Sedangkan Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan iblis pun bersumpah di dalam Al-Quran akan menyesatkan manusia seluruhnya, malah dia katakan aku akan menyesatkan seluruhnya kecuali mereka yang memiliki hati yang ikhlas untuk beribadah. Karena iblis itu sifatnya sombong, maka tipikal dari orang-orang yang kemudian masuk dalam lingkaran korban penyesatannya itu sombong terhadap perintah Tuhan. Sedangkan para nabi itu mengatur sistem makanan, diatur sistem ibadah, diatur. Jadi tanda-tanda daripada orang yang kerasukan setan adalah orang yang kemudian tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan. Makanya di luar Islam itu orang kafir itu tak ada lagi aturan. Mau merdeka ya silakan ke situ. Tapi kalau mau diatur hidupnya oleh aturan-aturan Tuhan, maka masuk ke Islam. Di Islam nggak bisa kita seenak-enaknya mau melakukan sesuatu seperti itu adanya, Bang. Nah, kalau di Islam, apakah kemudian ada tata cara pengobatan seperti